Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai teori Millman dan transformasi resistansi star delta atau sebaliknya delta ke Y gitu ya. Nah, pada materi ini cukup aneh ya dibanding teori-teori sebelumnya nih. Karena dalam teori ini kita akan membuat satu rangkaian itu berbeda dengan rangkaian sebelumnya, dan jika kita aplikasikan dengan teori looping misalkan, hal itu tuh kurang masuk gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nama juga teori kan. Ini Millman yang berteori gitu, bukan Pak Ilman, teori Millman itu ya. Dan materi yang selanjutnya adalah transformasi resistansi star delta atau delta star. Oke, kita coba lihat. Nah, ini secara teori ya. Teori Millman ini seringkali disebut juga sebagai teori transformasi sumber. Nah, sumbernya itu bisa sumber tegangan ataupun dengan sumber arus gitu ya. Nah, sumber tegangan itu nanti dihubung serikan dengan resistansi sumber yang dihubung. Kemudian untuk sumber arus nanti dihubung paralelkan dengan resistansi yang sama atau sebaliknya. Nah, teori ini tuh berguna untuk menyederhanakan rangkaian dengan sumber yang banyak gitu. Atau misalkan di dalam satu rangkaian itu ada 3 sumber, 4 sumber, 5 sumber, dan banyak lah gitu. Sebenarnya kalau baca teori ini tuh agak rumit sih ya, belum terbayang gitu. Kayak gimana bentuknya, kayak gimana penyelesaiannya. Kita contoh aja ya. Nah, perlu diingat nih langkah-langkahnya. Pelan-pelan ya. Ini misalkan ada rangkaian kayak gini nih. Mana nih pennya? Oh, ini nih. Laser lah. Warna merah ya. Misalkan gini nih. Jadi ada sumber tegangan ya. Sumber tegangan, kemudian ada resistansi, sumber tegangan lagi, ada resistansi, gitu aja. Ini sederhana sih kalau misalkan masnya semua di aktual nyatanya atau di kejadian nyatanya nggak tahu nih ada nggak kayak gini ya, lebih rumit kayaknya ya. Nah, ini secara ideal dulu ya. Nah, lihat nih, ujug-ujug menjadi kayak gini nih, REK, RL, artinya apa nih? Tegangan semua disatukan, resistansi juga dimasukkan ke resistansi ekuivalen, RL tetap. Pasti belum kebayang nih, saya juga sama nih, awalnya nggak kebayang nih. Oke, kita ke langkah deh. Ubah semua sumber tegangan ke sumber arus. Jadi tadi gini nih, tegangan ya, rubah ke sumber arus. Artinya kan arus kan I sama dengan V per R kan. Ini V-nya, ini R-nya. Jadi kayak gini nih. Loh, di sini ada resistansi resistansi pertama nih, kayak gini. Ya nggak apa-apa. Ini kan gayanya Millman gitu. Ini Millman bikin teori ya kayak gini, kita ikuti aja. Terus yang ini dibuat arusnya, sumber arus nih, V2 per R2. Loh, di sini ada R2. Yang tadinya numpang jadi dipisah ya. Numpang mulu sih. Tuh ya, jadi kayak gini. Boleh nggak sih kayak gini? Ya boleh, namanya juga teori Millman ya. Bebas. Tuh, nah RL-nya biasa. Itu kalau dari sumber tegangan menjadi sumber arus. Nah, lalu si sumber arus ini yang tadi udah berubah dari sumber tegangan, itu tuh disatuin, berubah gitu ya, di megazord, bukan berubah, ditambah-tambahkan aja. Jadi I-nya tuh kan V. Jadi misalkan ini I-nya 2, ini I-nya 3, ini I-nya 4. 2 tambah 3 tambah 4 gitu. Nah, di sini masih bentuk variabel ya. Jadilah I gitu. Terus yang resistansi nih. Yang resistansi ini juga diparalelkan gitu. Di sini kan paralel nih.
1/R1. Ya rumus paralel bebas-bebas aja. Bisa yang udah saya waktu itu contohin, atau masnya mau pakai rangkaian paralel yang standar gitu, bebas-bebas aja. Cuma yang RL-nya nih jangan dulu gitu, biarin aja deh begitu. Dah, di sini juga judulnya jumlahkan semua sumber ya. Ternyata bukan sumber aja nih, paralel tahanan juga harus. Gitu ya. Lalu kan udah bentuknya udah kayak gini nih. Konversi lagi nih hasil sumber arus ke sumber tegangan. Ini sebenarnya ngerjain kita sih ya. Tapi nggak apa-apa sih. Nih dari sumber arus nih kita rubah lagi konversi menurut teori Millman ya. Berarti ini jadi tegangan VEK I kali R, tegangannya I di sini berapa, R-nya nanti di sini berapa, dikaliin jadilah nilai tegangan di sini. Kemudian RT, dulu ini sebenarnya R total ya. Saya nggak pernah pakai R tot ya, tapi REK, R ekuivalen. Soalnya nggak enak itu didengarnya. R ekuivalen aja lah ya. R ekuivalen. Nah, ini tuh nilai R yang telah diparalelkan gitu. Disebutnya REK. Nah, REK-nya disimpan di atasnya, numpang lagi dia. Nah, RL-nya tetap sama. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu arus sistem sama tegangan yang di RL ini berapa gitu. Gampang sih. Gampang kan ya? Itu teori Millman. Aneh sih memang ya, cuma ya namanya juga penemuan orang ya. Ya udah kita ikuti aja. Contoh soal nih. Tentukan nilai V dengan transformasi sumber. Transformasi sumber itu artinya tadi pakai teori Millman ya. Millman bukan Pak Ilman. Tadi teori Millman tuh bisa dari sumber tegangan menjadi sumber arus, atau sumber arus yang jadi sumber tegangan gitu. Nah, di sini coba kita lihat jawabannya ya. Lihat aja lah. Nih, tinjau transformasi sumber di titik A, B. Titik A, B itu yang mana sih? Oh, ini. Nah, masnya bisa ngasih nama di sini, misalkan cin atau ta gitu. Jadi sumber titik di titik cin sampai ta bisa. Bebas-bebas saja. Nah, kemudian setelah kita kasih node di sini, yang ini kan yang kita cari ya. Maka kayaknya sih nggak tahu yang ini dirubah atau yang ini dirubah ya. Saya juga lupa nih. Oh, ini yang dirubah. Berarti yang ini dirubah menjadi sumber tegangan. Maka 12 dikali 3 jadi 36. Nah, si resistansi ini diikutkan numpang di tegangannya gitu. Nah, kayak gini nih. 36 resistansinya diikuti numpang di sini. Jangan ada yang dirubah. Jadi hubungannya kayak gini nih. Hubungannya udah tegangan sama tegangan nih. Jadi tegang, enggak, maksudnya ini tegangannya 16, yang ini tegangnya 36 gitu ya. Baru deh dari situ kira-kira tegangan di sini berapa nih gitu kan. Maka kita pakai hukum tegangan di mana sigma V sama dengan 0 karena loopnya tertutup ya. Maka di sini misalkan kayak gini kan arusnya ya. Yang keluar dari positif itu berarti negatif 16 ditambah nyari V ini kan 8 kali I ya. 8 kali I ditambah 12 kali I. Nah, arus kan ke sini nih. Arusnya masuk ke positif. Berarti 36-nya positif. Kalau yang ini kena negatif karena arusnya masuk ke bawah gitu kan. Masuk yang ke bawah tuh bisa negatif ya. Gitu. Jadi ini pengoperasian biasa udah kayak gini. 8I tambah 12I jadi 20I. Kemudian min 16 ditambah 36 artinya punya utang 16 dibayar 36 jadi 20 gitu. 20I tambah 20 sama dengan 0, maka bisa pindah ruas nih si 20 nya. Jadi 20I sama dengan minus 20. I sama dengan minus 20 per 20 sama dengan minus 1 ampere. Jadi sebenarnya arus yang ada di sini itu minus 1 ampere. Loh, gimana tegangannya bos? Ini tegangan yang di sini adalah min 1 dikali 8 sama dengan, kenapa di sini minus? Harusnya kan min 8.
Yuk, gimana yuk? Karena di sini lihat nih, arusnya itu masuk ke sisi negatifnya ini gitu, yang ditandain ini. Tanda ini dari mana? Dari soal. Kalau nggak ada tandanya ini langsung aja 8 volt gitu. Cuma ini nih ada tandanya di sini, dikasih tanda ini negatif, ini plus. Berarti arus yang masuk ke sini tuh ya negatif. Maka negatif dikali tadi nilai arusnya negatif 1 dikali 8, ya 8 volt gitu. Ini 8 nih. Paham ya? Kalau nggak paham ya mana ya? Tanya aja lah yang paham, atau ke saya nanti tanya deh. Saya jelasin pelan-pelan deh. Kemudian latihannya nih. Latihan dibaca aja ya. Cuma ada di sini nih. 3I per A ini sumber arusnya bergantung pada nilai IA. IA tuh di sini ya. Maka tinjau arus 8A sama 4A nih. 8A, 4A. Siapa nih yang paling gede? Ya 8. Berarti yang ini kan beda tanda nih. Yang ini yang menang nih, berarti 8 kurang 4, 4A gitu. Ini 3 ohm, ini 3 IA. Kemudian ini jadi 2 nih, karena si ininya udah digabung ke sini ya. Terus tinjau sumber arus 4A dan 3 IA. Mana nih? Ini ya. Ini juga mana yang paling gede nih? Ini atau ini? Ya inilah, karena ini punya variabel nih. Nggak tahu nih kita variabelnya IA ini berapa kan, makanya ini digabung, maka yang ini yang menang. Jadi di sini 3 IA kurangi 4. Nah 4 tuh dari sini nih. Kalau ini 5 juta ya di sini 3 IA kurang 5 juta gitu. Gampang kan ya? Nah gampang. Lalu nih cari nih 3 IA min 4 IA gitu. Nah ini IA sama dengan, cara nyari IA kan ini ya. IA itu IA sama dengan 3 per 3 tambah 2 dikali dengan ini sumber arusnya 3 IA kurang 4 bla 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 bla, hasilnya 5 IA sama dengan dikurangi 9 IA sama dengan 12 minus 12 sorry. IA nya bisa dapat kita jadi 3A. Si IA ini 3 ampere nih sebenarnya. Kalau IA ini 3 ampere, berapa yang di sini? Berarti kan 3 kali 3 9 kurangi 4 berarti 5 ampere ya. Kalau di sini 5 ampere, di sini 3 ampere, berapa di sini? Ya, benar atau salah saya nggak tahu ya. Yang penting di sini 5, di sini 3, di sini 2 lah gitu. Dari mana 2 tuh? Hitung deh ya. Lalu tentukan nilai. Nah, ini kerjain aja ya. Ini kayak gini. Tuh, berubah dari sumber arus jadi sumber tegangan. Nih kayak gini. Ini sumber arus di tegangan. Kenapa? Biar loopingnya tuh enak gitu, satu rangkaian aja. Oke lah. Nah, materi yang selanjutnya adalah transformasi resistansi star delta Y ke delta atau delta ke Y. Itu tuh teorinya gini ya materinya. Jika sekumpulan resistansi yang membentuk hubungan tertentu, jangan dipenggal ya, yang membentuk hubungan tertentu saat dianalisis ternyata bukan merupakan hubungan seri ataupun hubungan paralel yang telah kita pelajari sebelumnya, tapi hubungan sedara bukan. Maka jika rangkaian resistor tersebut membentuk hubungan star atau bintang, atau rangkaian tipe T, ataupun membentuk hubungan delta atau segitiga atau rangkaian tipe V, banyak kalau pokoknya rangkaian itu, maka diperlukan transformasi baik delta ataupun baik star ke delta ataupun delta ke star. Contoh gini nih ya. Jadi rangkaian star tuh kayak gini ya. Ini biasa kita lihat paling umum sih di trafo umum dia. Kalau biasanya sih umum sih di trafo itu ya. Yang paling deket tuh di motor lah, rangkaian motor listrik tuh. Ini coba rubah rangkaiannya ke delta atau dalam waktu sekian detik rubah ke star gitu ya, atau sebaliknya. Tuh familiar banget di motor tuh. Di trafo juga sebenarnya ada tuh, cuma nggak familiar aja karena ngitungnya susah. Nah, konversi rangkaiannya Y ke delta nih.
Jadi misalnya ada rangkaian star nih. Iya star nih. Berubah ke sini nih. Nah, ini kan R1, R2, R3, Avanza, Xenia gitu ya. Bebas lah R3. Nah, RA ini buat nyari RA itu ini kan RA di sini posisinya ya. Berarti kan R2 mana ya? R2 per R3 ditambah R1 per R2 ditambah R1 per R3. Sebenarnya sama aja ya. Nyari RA tuh R2 kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini gitu. Yang beda tuh pembaginya aja. Kalau RA dibagi sama ini yang di hadapannya ini kan ya, kan di sini RA tuh. Maka yang ini pembaginya gitu. RB. RB bukan nih, bukan. RB, nih RB. Nyari RB itu kan posisinya di sini nih. RB itu ya sama kayak tadi, ini sama nih atasnya. Dibagi R3 gitu. RC itu di sini ya. Berarti kan ini semua ditambahin dibagi si R1 gitu aja. Mudah. Terus sebaliknya nih, konversi rangkaian delta ke Y. Ini sebenarnya mudah ini ya. Cuma butuh pemahaman yang detail aja nih. Misalkan ini kan di sini ya delta gitu. Cuma saya kenapa ya si ininya tuh bentuknya tuh selalu ke bawah gitu. Lah, terserah lah. R1 Oke, R1 ini bentar ya. R1 ini cara nyarinya adalah dengan mana tadi ya? Ini nih. RA tambah RB dibagi RA tambah. Nah, sekarang kalau delta ke star itu si pembaginya sama nih, RA tambah RB RC. Nah, yang beda apanya? Nih, lihat R1 nih ya. R1 berarti yang dikaliinnya itu adalah RB kali RA, terus R2 RC kali RB gitu. R3 RC dikali RA gitu. Gampang ya. Contoh latihan ini nih. Nah, udah. Latihan deh tuh. Rubah. Ini cara ngitung gimana rangkaian ekuivalen ya? Ini diparalelin nggak bisa. Di share in juga nggak bisa. Nah, berarti kan dirubah tuh. Nah, rubah deh ya. Oke, sip.